membahas yaitu mengenai pengertian kurban dan hakikoh. Pengertian kurban yaitu menyembelih binatang ternak pada hari raya Idul Adha dan pada hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Dan untuk pengertian hakikoh sendiri yaitu menyembelih binatang pada hari ke-7 di kelahiran anak, dan pada peristiwa itu dibarengi dengan pemotongan rambut dan pemberian nama. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi Man samrota ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qulu gulamin rahinun bi aqiqatihi tutba'an hayaumas sabi'i. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berbunyi An samurata ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qulu gulamin rahinun bi aqiqatihi tutba'an hayaumas sabi'i wa yulhaqu ra'suhu wa yusamma. Ya, artinya dari Samurah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tiap-tiap anak tergadai dengan hakikahnya. Disembelih hakikah itu untuknya pada hari ke-7, dipotong rambut dan diberi nama. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam 4. Untuk ketentuan syarat hewan dan kurban itu hampir sama dengan hakikah. Adapun selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan dari hakikah. Yang pertama yaitu jenis hewan yang disembelih. Untuk hewan yang disembelih pada kurban itu merupakan hewan ternak seperti kambing, biri-biri, domba, sapi, kerbau, dan unta. Sedangkan untuk hakikah itu hanya menggunakan kambing, biri-biri, dan domba. Lalu untuk sifat kurbankan dan dihakikahkan itu sama. Sifatnya yaitu sehat, tidak cacat, tidak patah tanduknya, tidak sobek telinganya, terus tidak sakit-sakitan, tidak ada cacat yang nyata seperti pincang, buta, dan ekornya tidak patah. Untuk umur dari hewan yang disembelih pada kurban dan hakikah itu sama. Untuk kambing berusia minimal 2 tahun, untuk biri-biri dan domba minimal 1 tahun atau telah berganti gigi serinya. Untuk sapi dan kerbau minimal 2 tahun, dan untuk unta sendiri yaitu minimal berumur 5 tahun. Lalu untuk waktu pelaksanaan kurban dan hakikah tentunya berbeda. Untuk pelaksanaan kurban yaitu 4 hari, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dimulai setelah sholat Idul Adha dan berakhir pada terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Dan untuk pelaksanaan hakikah sendiri yaitu sebenarnya bebas dari si anak lahir mulai dia meninggal, namun ada waktu-waktu tertentu sesuai dengan hadis Nabi yaitu pada hari ke-7, ke-14, dan 21 hari dari kelahiran seorang anak. Lalu untuk pembagian kurban dan hakikah yaitu penjelasannya, apabila kurban itu sunnah, maka pembagian hakikahnya yaitu 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk dikeringkan atau disimpan sewaktu-waktu dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan apabila kurbannya itu nazar, maka kurbannya itu wajib, dan seluruh dagingnya dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan, dan yang berkurban itu tidak boleh memakannya sedikit pun. Dan untuk pembagian hakikah yaitu dibagikan apabila daging sudah matang dan diberikan kepada fakir miskin. Untuk yang melaksanakan hakikah itu makannya sesuai dengan pembagian pada daging kurban. Adapun sejarah dari hakikah dan kurban, sejarah kurban sendiri yaitu dimulai pada zaman Nabi Ibrahim. Beliau bermimpi atau mengorbankan Ismail putra Nabi Ibrahim, dan
Ibrahim melaksanakan perintah Allah tersebut. Namun pada saat penyembelihan Nabi Ismail, Allah menggantinya dengan hewan sembelihan yang begitu bagus atau sehat. Dan untuk hakikah sendiri itu bermula pada saat kelahiran cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yaitu dari pernikahan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir dari poin hakikah dan kurban yaitu hikmah. Untuk hikmah kurban sendiri yaitu untuk mengenang monumental kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua yaitu untuk menjalin hubungan erat antara orang yang berpunya dan orang yang tidak berpunya, dan untuk memberikan kebahagiaan kepada fakir dan miskin dari sepotong atau 2 potong daging kurban. Sedangkan hikmah dari hakikah yaitu menjalin rasa hormat dan rasa patuh seorang anak kepada orang tua, dan menjalin hubungan erat antara orang tua dengan tetangga, dan mengucapkan syukur kita atau orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikarunianya anak. Lah, itu dia sedikit pembahasan mengenai kurban dan hakikah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.